Halo, balik lagi dengan aku Ahmad Maulana Alfarel Rizanda dengan NRP 50262411114 dari Prodi Sistem Informasi ITS 2024. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di video-video sebelumnya mengenai modul 2 mata kuliah Infrastruktur TI. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang lab 2.5.4 yaitu Navigating the Linux File System and Permission Settings. So, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke, ini adalah lab 2.5.4, Navigating the Linux File System and Permission Settings. Dengan di sini kita memiliki 3 part objektif. Dengan part 1 adalah Exploring File System in Linux, part 2 File Permission, dan part 3 Symbolic Link and Other Special File Types. Dengan kita membutuhkan resource CyberOps Workstation Virtual Machine yang sudah kita install di video lab pertama. Oke, di sini saya sudah membukanya ya. Mungkin saya lakukan ini terlebih dahulu. Oke, saya split screen terlebih dahulu ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke instruksinya. Part 1, Exploring File System in Linux. Kita akan membahas tentang file system. Oke. The Linux file system adalah salah satu most popular features. While Linux support many different types of file system, dalam lab ini terkhususnya akan membahas tentang on the ext family, one the most common file system yang dapat kita temukan di Linux. Oke, kita langsung saja masuk ke step 1. Kita memerlukan untuk mengakses command line. Kita buka di terminal. Oke, seperti ini ya. Oke. Step 2, display the file system currently mount. Oke, file system harus di mount sebelum mereka bisa diakses dan digunakan. In computing, mounting a file system berarti make it accessible to the operating system. Mounting a file system is the process of linking the physical partition on the block device, hard drive, SSD drive, pen drive, etc. Oke, langsung saja kita masuk ke command-nya untuk kita display semua block device atau file system yang ada di komputer. Dengan kita menuliskan command lsblk, kita enter. Oke, di sini ada SDA dan SDB. Dengan SDA dan SDB ini merupakan disk ya atau drive storage seperti itu. Dengan SDA memiliki 23,4 GB size dan SDB hanya 1 GB size. Oke, kita langsung ke proses selanjutnya. Use the mount command untuk display more detailed information. Oke, saya ketikkan mount dan enter. Oke, di sini ada yang di blok warna kuning. Apakah ada di sini? Ini ada ya. Seperti ini. Many of the file system above are out of scope of this course. Jadi di sini ada sangat banyak file system ya, tapi di luar jangkauan yang kita bahas di lab kali ini. Di lab kali ini kita akan fokus di root file system, the file system stored in dev SDA1. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah run mount command again, but this time use the pipe to send the output of mount to grab to filter the output. Oke, di sini kita ketikkan cd kemudian backslash. Oke, dan kita sudah masuk ke dalam directory root karena backslash merupakan directory root atau directory yang paling tinggi. Dan kita ls-l. Oke, seperti ini. Dan ini
ada banyak output ya dari isi dari directory root ini. Okay. What is the meaning of the output? Where are the listed file physically stored? Oke, jadi di sini saya sudah jawab ya untuk mempersingkat waktu untuk mengetik. Nah, komen cd backslash ini berarti kita berpindah ke directory root. Directory root yang sudah kita bahas di beberapa lab sebelumnya itu merupakan directory yang paling atas. Jadi the father directory yang paling atas, yang paling tinggi. Nah, where are the listed file physically stored? Itu di root dari dev SDA1 file system. Oke, kita show answer apakah benar. Ya, ini kita berpindah ke directory root, benar, dan stored in the root of the dev SDA1 file system, benar ya. Kenapa dev SDB1 tidak shown in the output above? Nah, kenapa ini tadi kan SDA1. Nah, kenapa SDB1 itu tidak muncul? Nah, itu karena file system dev SDB1 ini belum di mount ke komputer kita, seperti itu. Oke, kita lanjut ke step 3, manually mounting and unmounting file system. Jadi kita akan mounting dan juga melepas mounting dari file system. Oke. The mount command can also be used to mount and unmount file system. Jadi kita menggunakan command mount ya untuk mounting dan unmounting ini. Oke. Saya pergi ke folder home terlebih dahulu atau directory home. Oh, maaf, cd seperti ini. Oke, sekarang sudah berada di directory home. Oke, saya cek terlebih dahulu apa saja sih yang ada di directory home ini. Ya, kita lihat seperti ini, ada folder dan files. Nah, di sini kan ada ini second drive ya. Ada directory second drive. Nah, oke. Kita melakukan pengecekan apa isi dari directory second drive ini ada apa dengan menggunakan command ls strip l second drive. Nah, di sini total 0 ya. Berarti drive ini folder ini kosong. Seperti itu. Nah, kemudian kita ingin memounting dev SDB1 ini ke second drive ini tadi dengan cara kita mengetikkan command sudo untuk kita mengakses sebagai root mount dev SDB1 ke home yang berada di second drive. Dengan password for analysis ini kita save ops. Oke. Seperti ini harusnya sudah berhasil ya, namun kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan command ls strip l second drive. Oke, tadi second drive kan folder kosong ya, sekarang sudah ada isinya. Jadi mounting kita ini sudah berhasil ya. Seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan, why is the directory no longer empty? Kenapa directory-nya tidak kosong lagi? Di mana the listed file physically stored. Nah, ini tidak kosong lagi karena kita setelah memountkan dev SDB1 ini ke second drive ini ya. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah mengisikan folder ini dengan mounting ini. Oke. Maka menjadi entry point. Nah, folder second drive ini sekarang statusnya menjadi entry point dan listed files itu disimpan di dev SDB1 yang ada di second drive ini. Oke, seperti itu. Issue the mount command with no option again to display detailed information about dev SDB1. Seperti sebelumnya, gunakan grab command untuk display hanya dev SDX.
stx ini berarti sd ya. Oke. Kita gunakan command mount seperti ini, grab dev sd. Oke, kita enter ya, seperti ini. A mounting file system is just a simple make sure you change the directory to something outside of the mounting point and use unmount command. Jadi kita kalau ingin lakukan unmounting, kita terlebih dahulu harus keluar dari directory yang sebagai mounting point tadi. Jadi mounting point kan berada di directory second drive ya. Kita sekarang ada di home, jadi kita bisa langsung menuliskan command unmount file system yang kita ingin unmount, dev sdb1. Kita enter. Sebentar, oh maaf ini salah. Umount ya harusnya ya. Umount dev sdb1. Kita enter. Oh maaf, kita seharusnya menggunakan sudo ya. Di sudo umount dev sdb1. Kita enter. Oke, ini seharusnya sudah berhasil ya. Kita bisa mengeceknya dengan ls repl second drive. Oke, second drive sudah menjadi directory kosong lagi. Jadi kita sudah berhasil untuk unmounting, untuk melepas mount dari sdb1 ini. Oke, kita sekarang masuk ke part 2 yang akan membahas tentang file permission atau izin dari suatu file. Linux file system have built-in features to control the ability the user to view, change, and navigate and execute the content of the file system. Jadi kita bisa untuk melihat, merubah, navigate, dan mengeksekusi konten dari file system. Nah, essentially setiap masing-masing file dalam file system itu memiliki its own permission. Jadi berbeda-beda memiliki izinnya sendiri. Always carrying a set of this definition about what users and group can do with the file. Jadi berbeda-beda, kita misalnya user itu bisa melakukan apa saja dan group itu bisa melakukan apa saja. Oke, kita langsung saja masuk ke step 1 ya. Visualize and change the file permission. Navigate to home, analyze lab support file script. Kita sebentar, saya lihat dulu apa namanya. Ini ya. Kita pergi ke directory ini, lab support files, dengan mengetikkan change directory cd ke lab support file, dan kita pergi ke directory script yang ada di dalamnya. Script, enter. Maaf, lab support. Oh, ini harusnya files, maaf, ada salah ketikan. Oke, kita sekarang sudah berada di directory script. Saya lakukan pengecekan isinya ls repl. Nah, seperti ini ya. Oke, next. Consider the siops.mn file as an example. Siapa the owner of the file? How about the group? Nah, dari siops.mn ini ya. Nah, siapa sih the owner dan grupnya itu? Nah, ini adalah menunjukkan kolom owner dan ini adalah menunjukkan kolom group. Jadi dari siops.mn ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ownernya adalah analis dan grupnya juga analis, seperti itu. Ya benar ya, ownernya analis dan grupnya analis. Langsung saja kita next. The permission untuk siops.mn adalah rwrr.
strip rw, strip r, strip r, strip. Nah, apa sih artinya ini? Nah, ini saya sudah jawab untuk mempersingkat waktu. Ini berarti owner dari file atau user analyst ini itu bisa read dan juga write. Di sini saya tulis ini ya, karena ini RW. Jadi kita pemilik atau owner itu bisa read dan write. Sedangkan member dari analyst group ini hanya bisa read karena di sini kodenya R. Dan untuk semua user lainnya, the other user itu hanya bisa read juga. Kesemuanya ini tanpa ada izin untuk execute ya. Meskipun owner juga tidak ada izin untuk execute. Kita show answer. The owner can read and write. The member of analyst group can only read. Itu no execution or writing is allowed. All other user juga tidak diizinkan untuk write dan execute. Oke, benar ya. Lanjut. The touch command is very simple and useful. It allows us for the quick creation of an empty text file. Use the command below to create empty file in the /mnt. Oke, kita akan mencoba untuk membuat file baru ya di mnt dengan menggunakan command touch. Spasi mnt my new file.txt, kita enter. Nah, akan muncul touch cannot touch mnt my new file.txt, permission denied. Nah, kita ditolak. Kenapa kok filenya itu tidak berhasil dibentuk? Nah, list the permission, ownership, and the content of the mnt directory and explain what happened. Now, with the addition of strip-t option, it lists the permission of the parent directory. Record the answer in line below. Oke, kita coba tuliskan komennya terlebih dahulu, lalu saya akan jelaskan. Oke, nah di sini menjelaskan bahwa ini ya, /mnt ini hanya milik root user. Jadi hanya root user yang bisa melakukan write di directory strip mnt ini. Seperti ini. Karena yang di sini adalah owner dan grupnya ini adalah root ya. Jadi hanya root user yang bisa melakukan write. Oke. Sedangkan kita tadi menggunakan analyst yang merupakan regular user. To answer, the permission of entity is direct owned by root user. Oke, benar. What can be done for the touch command shown above to be successful? Gimana sih agar command ini tuh sukses? Nah, kita bisa menambahkan di depannya adalah command sudo seperti ini, yang berarti kita masuk sebagai as a root user. Oke, di sini seharusnya akan berhasil ya. Oke, the chmod command is used to change the permission or a file or a directory. As before, mount the dev stp1 partition on a home analyst second drive directory creator. Oke, kita langsung tuliskan saja komen ini. Mungkin ini bisa saya copy saja ya untuk mempersingkat penulisan. Dan di sini saya paste. Jadi kita memountingkan lagi. Oke, sekarang kita pindah directory ke second drive dengan cd home/second drive, enter. Oke, sekarang kita sudah berada di second drive. Kita bisa mengecekkan ls strip. Oke, seperti ini. What are the permission of the my file.txt file? Ini my file.txt file ini apa sih
permisinya isinya ini ya, rw rx, yang berarti read write read and execution. Oke, saya tuliskan saja di sini permisinya adalah rw rx. So answer. Oke, mungkin di sini ada perbedaan ya, karena tergantung device yang kita gunakan, dan mungkin ini adalah versi yang berbeda dari VirtualBox yang saya install dengan yang ada di modul seperti itu. Jadinya ini normal untuk terjadi ada perbedaan. Oke. Sekarang kita gunakan command sudo cmod 665 myfile.txt. Saya enter dan misal saya ls-l. Oke. Nah, seharusnya dengan command cmod ini kita bisa mengganti permissionnya. Tapi di sini tetap sama ya, rw rx, karena 665 ini adalah mengindikasikan bahwa permisinya yang kita inginkan adalah seperti ini, dan sebelumnya kita juga seperti ini, jadi tidak ada perubahan. Misal saya ubah 665 ini dengan kode yang lain ya, misalnya saya 765 seperti ini, dan misal saya ls-l, akan terjadi perubahan. Di sini bisa rw x rx seperti itu ya. Atau misal saya rubah ke 655 seperti ini, saya ls-l akan berubah lagi ya, rw execution rate, dan seperti itu. Nah, saya seperti ini saja. Nah, did the permission change? What are the permission of my file.txt? Nah, permisinya ini berubah ya. Sekarang permission dari my file.txt ini ya. Saya copy saja. Seperti ini. Ya, ini rw rx. Karena di sini dengan kode 665 ini tadi ya, kita sudah coba, dan ini adalah dengan kode 765. Nah, apa sih 665 765 ini? Nah, ini adalah di sini. Ini menggunakan bilangan oktal ya. Jadi 6 itu mengindikasikan 110 dalam binary, dalam bilangan biner. Nah, satu ini berarti kita akan mengaktifkan read, satu ini akan mengaktifkan write, dan 0 ini akan menonaktifkan execute. Nah, di sini saya gunakan 765 yang berarti 7 itu 111 dalam binary. Berarti the owner akan bisa read, write, dan execute. Dan 6 ini untuk milik si group itu akan bisa 665 6 ini akan binernya adalah 100. Jadi akan bisa untuk read 110 akan bisa read, write, dan execute. Execute ini tidak bisa. Selanjutnya untuk other user 5 ini berarti dengan biner 100 yang berarti read-nya bisa, write tidak bisa untuk menulis, dan 0 untuk execute tidak bisa. Seperti itu. Ini owner rw, jadi ini adalah untuk owner sini, dan ini untuk group, dan ini adalah order. Seperti itu ya. Oke. What command will change the permission of my text to rwx, granting any user in the system full access to the file? Nah, command apa untuk bisa kita merubah permisinya menjadi read write execution, read write execution, read write execution. Jadi ini berarti semuanya aktif ya, satu. Kita gunakan ini sudo command 777 myfile.txt. Jadi kita
mengganti permission myfile.txt menggunakan command chmod dengan kode 777 yang berarti semuanya dengan owner, group, dan other user itu memiliki semua izin untuk menulis, membaca, dan eksekusi. Oke, sudah benar ya. Oke, kita next. The count command digunakan untuk mengganti ownership dari file atau directory. Oke, kita coba ketikkan ini ya. Sudo count analyze myfile.txt. Nah, enter. Oke, ini seharusnya sudah berhasil. Dan ini coba saya cek ls script ini saya coba cek ls script l. Ya. Note change both the owner and the group to analyze at the same time. Use the sudo count analyze myfile.txt. Nah, tadi kan kita menuliskannya ini dengan ini saja, sudo count analyze myfile.txt. Jadi ini akan merubah ownership atau kepemilikan dari owner itu menjadi analis yang tadinya adalah root. Kalau kita ingin mengganti keduanya dari analis dan juga group, kita bisa mengetikkannya itu dengan seperti ini ya. Ini kita menambahkan titik 2 analis juga dan kita enter. Dan kita ls script l. Nah, di sini akan berubah keduanya akan menjadi analis seperti itu. Oke, selanjutnya the analyst is the file owner. Sekarang kan kepemilikan filenya berubah menjadi analis. Jadi kita bisa melakukan ini ya, perubahan dalam my file itu tanpa menggunakan root. Oke, kita coba tuliskan ini ya, echo. Kita ketikkan test dan kita redirect ke myfile.txt seperti ini, dan kita bisa mengecek isinya menggunakan command cat myfile.txt. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Enter. Oke, ini sudah ada ya, benar ya. Was the operation successful? Explain. Ya, operasinya itu sukses ya, karena owner file sudah menjadi milik analis, yang berarti regular user, dan kita bisa mengedit isi file tanpa menggunakan root user seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke step 2, directory and permission. Nah, mirip dengan regular file, directory itu juga memiliki permission. Keduanya antara file dan directory memiliki 9 bits for permission of the owner atau user, the group, and others. Ada juga 3 bit more untuk special permission, yaitu setwidth, setkit, and sticky. Tapi ini ketiganya ini kita tidak membahas di lab pada kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke perintahnya ya. Oke, kita diperintahkan untuk masuk ke directory lab support files dengan kita bisa menuliskannya cd home/lab.support.files. Kita enter. Ya, sekarang kita sudah di lab support files. Kita cek ls. Oke, ini adalah file-file dan directory yang ada di ini ya, lab support file. Compare the permission of the malware directory with a miniset service. Apa perbedaannya antara the beginning part of the malware line and the miniset service line? Ini ya, malware dan juga miniset services. Kedua ini. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau kita lihat perbedaannya adalah di ini ya. Malware ini dimulai dengan D dan
mini set services ini dimulai dengan strip. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, apa sih artinya ini? Dengan adanya huruf D di depan ini menandakan kalau malware ini merupakan directory. Iya, bukan file. Sedangkan kalau strip ini menandakan kalau ini merupakan files, seperti itu. So answer. Ada letter D di awal sebelum permission. Betul? Oke, ini ada penjelasannya. The letter D at the beginning of the line indicates that the file type is directory and not file. Benar ya? Ini merupakan directory atau folder. Another difference, perbedaan lainnya antara file dan directory permission adalah is a execution bit, a bit untuk eksekusi. If a file has its execution bit turned on, it means it can be executed by the system. Kalau directories are different than files with the execution bit set. A file with the execution bit set is on whether a user can enter that directory. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan command cmod dan sound ya. Nah, itu sama saja bisa digunakan bekerja dengan cara yang sama antara files maupun digunakan dalam directories. Jadi, saya tidak akan mencontohkannya lagi. Oke, kita sekarang masuk ke part 3, yaitu symbolic links and other special file types. Oke, you have now seen some of the different file types in Linux. The first character in each file list with the ls-l command show the file type. Ya, kalau kita menuliskan ls-l ini, awalannya ini menunjukkan file type. Ada 3 different tipe file. Ada 3 tipe file yang berbeda, yaitu regular file yang ditandai dengan strip seperti ini. Ini adalah regular files. Ada directories yang diawali dengan D seperti ini, tadi dengan D. Dan juga ada special files, including block files atau B file used to access physical hardware like mount point to access hard drive. Kemudian ada character device file, yaitu file yang provide a serial stream of input and output. Ada pipe files atau P, a file used to pass information where the first byte in are the first byte out, atau FIFO ya, first in first out. Kemudian ada symbolic link files atau L. Ini adalah file yang digunakan untuk link to other files or directories. Nah, di symbolic link files ini ada 2 tipe, ada symbolic link dan hard links seperti itu. Dan socket files atau S ini adalah these are used to pass information, untuk pass information dari aplikasi ke aplikasi in order to komunikasi over a network seperti itu. Oke, kita langsung saja ke step 1, examine file types. Oke, kita sekarang melakukan command ls-l. Di sini kita lihat kan muncul seperti ini ya, dengan banyak berbeda, ada files, ada yang directory seperti ini. Nah, producing a listing of the dev directory, scroll to the middle of the output and notice how the block files begin with P, character files begin with SC, character and symbolic link files begin with an L. Kita bisa mengetikkannya dengan menambahkan ls-l ini ya, ls-l/dev. Oke, kita bisa lihat di sini ada sangat banyak sekali file-file dengan jenis yang berbeda ya. Dengan strip ini merupakan regular file, ini merupakan directory, ini bukan ini. Dengan C tadi adalah akan ada banyak file ini. C seperti C adalah character device files, kemudian D adalah directories, terus ada ini L yang menandakan symbolic link files, ada B atau ini block files, dan banyak lah ya, ada C juga tadi yang character device files. Oke, langsung saja saya lanjut ke poin C. Symbolic link dalam Linux adalah shortcut, like a shortcut dalam Windows. Ada
tipe link dalam Linux, yaitu symbolic link dan hard links. The difference between symbolic link and hard links is that a symbolic link file points to the file name of another file. Jadi menuju ke file name dari file yang lain. Sedangkan hard link file points to the content, menuju ke kontennya dari file yang lain, seperti itu. Oke, langsung saja kita coba ya untuk membuat file baru. Misal sebelumnya saya pindah ke directory home seperti ini. Kita ketikkan echo, saya ketik symbolic. Kalau kita redirect ke file 1.txt, kemudian saya ketik lagi echo, ini adalah hard, redirect masuk ke file 2.txt. Nah, kita bisa mengeceknya dengan command cat file 1.txt. Kan benar ya, simbolik, jadi sudah benar. Dan ini file 2 dan ini hard, sudah benar ya. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat file baru, file 1 dan file 2. Oke. Selanjutnya kita gunakan command ini, ln-s, untuk create a symbolic link to file 1 dan ln untuk create a hard link untuk yang ke file 2. Oke, langsung saja ln-s file 1.txt, file yang kita sudah buat tadi, dan file 1 symbolic. Maaf, ini adalah bukan ls ya, ini tadi ln. Seperti ini. Oke, ini harusnya sudah berhasil, dan kita ketikkan lagi hasilnya untuk hard link ln file 2.txt file to hard. Kita enter. Maaf, ini salah, ini ln ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengeceknya dengan command ls-l. Oke, seperti ini. Notice how the file 1 symbolic is a symbolic link with an L at the beginning of the linear and in the beginning of the line. Jadi ini itu suatu simbolik ya. Sudah benar, ini tipe simbolik dengan awalan L dan pointer ini ke file 1.txt. Sedangkan file 2 appears to be a regular file. Ini adalah regular file. Karena in fact it is a regular file that happens to point to the same inode on the hard disk drive as a file 2.txt. Dalam kata lain, file to hard point ke the same attributes and disk block location as file 2.txt. The number 2 in the fifth column of the listing for file to hard and file 2.txt itu menandakan indicate ada dua file hard yang link to the same inode. For a directory listing, the fifth comment indicates the number of directories within the directory including hidden folders. Seperti itu. Jadi ini menandakan kalau ini ada dua file hard yang terlink to the same inode. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengganti namanya ya dengan command mv file 1.txt file 1 new.txt. Seperti ini. Kita ganti namanya dan lihat apa sih yang akan terjadi. Kita juga ganti mv file 2.txt file 2 new.txt. Oke. Sekarang kita coba buka dengan command cat file 1 symbolic. Oke.
Di sini akan muncul bahwa keterangan bahwa no such file or directory, jadi tidak ditemukan. Sedangkan kalau kita coba cat file to hard, akan muncul hasil hard, isi hard. Nah, kita notice kan adanya perbedaan ya. Notice bagaimana file satu simbolik itu sekarang adalah broken symbolic link atau symbolic linknya rusak karena nama dari file yang point ke file 1.txt ini itu sekarang berubah karena tadi ini berubah menjadi file oneneww.txt seperti itu. Nah, sedangkan untuk hard link file to hard ini itu tetap bekerja dengan benar karena ini point to the inode of file to the txt and not its name. Jadi ini point menuju ke isinya ya, which is now file to the txt ini yang sekarang namanya berganti menjadi file to new.txt. What you think would happen? Apa yang akan terjadi ke file to hard jika kita membuka a text editor and change the text in file to new.txt? Nah, jika kita mengubah isi satu file, akan mengubah isi file lainnya karena keduanya itu menunjuk ke inode yang sama pada hard disk drive. Jadi, jika kita mengubah satu, yang satunya yang lainnya akan berubah juga seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke sesi refleksi. Oke, refleksi dari lab ini, file permission dan ownership itu adalah dua hal yang sangat penting ya dalam Linux. Mereka juga adalah suatu alasan permasalahan yang muncul yang sangat sering terjadi ya, a common cause of problems. Nah, a file that has the wrong permission or ownership will not be available to the programs that need to access. Jadi tidak, kalau kita memasukkan permission dan ownership yang salah, itu kita tidak bisa mengaksesnya. Dalam skenario ini, the program biasanya akan break and errors will be encountered, dan error akan terjadi. Baik, saya kira cukup sekian untuk pembahasan lab 2.5.4 ini mengenai file system dan permission settings. Oke, baik, cukup sekian dari video lab kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan saya bahas lebih lanjut mengenai lab selanjutnya. Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap tersenyum. See you in the next video. Dadah.